Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi dan kali ini kita akan membahas tentang REST API tapi menggunakan Node.js, bukan menggunakan Laravel. Ya, di beberapa video saya yang ada itu saya membahas tentang REST API menggunakan Laravel, dan di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana membuat REST API menggunakan Node.js. Nah, teman-teman, apa saja yang perlu kita siapkan? Ya, nanti sudah barang tentu uh, Node.js-nya ya, nanti bisa di-download di sini ya. Jadi teman-teman bisa buka Node.js, dan di sini nanti teman-teman bisa download. Ya, saat ini sih 18.18.2 LTS long term support ya. Jadi teman-teman pilih yang ini saja karena ini sudah stable ya. Oke, kita coba cek ya. Kalau punya saya itu kita cek ya versi berapa ya. Node version 18.18.0. Jadi beda sedikit teman-teman ya. Jadi di sini 18.18.2 ya. Kalau saya 18.18.0. Nah, nanti teman-teman tinggal download aja ya. Seperti ini. Ya, ini tinggal ditunggu. Dan setelah itu nanti teman-teman tinggal diinstal. Install nggak terlalu susah, nanti next next seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, yang ke selanjutnya teman-teman harus siapkan nanti Visual Studio Code ya. Itu biasa teman-teman nanti bisa di-download di website resminya Visual Studio Code ya. Di sini ya. Visual Studio Code ini nanti digunakan untuk tulis coding Node.js-nya. Oke, nah nanti teman-teman yang terakhir itu download Postman ya. Install Postman. Nah, Postman ini nanti digunakan untuk mengecek API yang kita buat ya. Oke, di sini ya teman-teman ya. Oke, nanti tinggal di download saja, nanti di searching aja di nah ini di bagian ini ya. Nanti kalau yang punya OS-nya Windows, Mac atau Linux nanti disesuaikan saja. Oke, saya sudah install ya. Soalnya sudah saya install ini di sini ya teman-teman ya. Nah, nanti installnya juga nggak susah ya. Setelah install nanti dia minta register, dia tinggal register nanti login gitu ya. Oke, nah sekarang kita mulai ya teman-teman. Saya menggunakan versi 18.18.0, dan rencananya nanti project FVA saya itu saya akan letakkan di sini project Node Records ya. Dan datanya, kan FVA itu kan biasanya mendelivery data. Nah, nanti datanya itu saya buat yang temporary dulu ya, yang belum ke database. Nanti insya Allah di beberapa video yang akan datang setelah pembahasan ini selesai, saya akan menjelaskan bagaimana membuat API yang datanya dinamis menggunakan database misalnya seperti MySQL gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita tahu, kita ketahui maksudnya REST API itu adalah kepanjangan Representational State Transfer. Jadi dia mentransfer data ya, dan menyajikannya nanti untuk disajikan maksudnya gitu ya, secara umum seperti itu ya. Jadi ada proses request nantinya, request ke server. Siapa yang merequest itu biasanya klien ya. Nanti metode requestnya ada 4 biasanya, ada get, ada post, put, delete seperti itu ya. Lalu nanti siapa yang merespon ya, berdasarkan salah satu metode 4 tadi ya gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti kalau post itu biasanya metode yang digunakan untuk simpan data gitu ya. Kalau put, metode request untuk update data nanti ya. Kalau get, metode request untuk ambil data, baik semua data nanti ataupun data tertentu. Kalau delete ya sesuai dengan namanya, nanti ini metode request untuk menghapus data. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini, nanti kurang lebih seperti ini ya. Nantinya students, misalnya kalau data yang mau disimpan ya students nantinya. Kalau data yang mau diambil nanti students ya. Ini biasanya untuk semua data ya. Tapi kalau data tertentu misalnya data dengan ID 1 misalnya, nanti students slash 1 gitu ya. Masih pakai metode get ya untuk ambil data, kalau tipe data post ya. Nah, kalau untuk update data nanti hampir sama kayak get, cuman metodenya aja put ya, dan disertai dengan data yang akan diupdate gitu ya.
Kalau delete nanti hampir sama kayak get searching data tertentu, cuman metodenya aja delete gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Tadi sudah diinstal, nanti silakan diinstal yang sudah di-download ya. Untuk download untuk installnya itu gampang sekali ya teman-teman. Tinggal klik nanti next 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 seperti itu ya. Oke. Nah, di sini sudah saya siapkan, akan saya eh, buat ya sebuah project. Jadi yang pertama itu adalah npm init gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti dia akan membuat beberapa apa ya, beberapa oh sorry. Saya akan buat dulu di sini sebuah folder ya. Misalnya nama foldernya itu adalah AVI app ya. Bebas ya teman-teman ya. Oke, di sini baru saya masuk ke dalam command prompt. Nah, di sini saya buat npm init ya. Nah, gitu. Nanti nama projectnya, nama package-nya itu saya sama aja nih, API dash app ya, gitu ya, kita samain aja. Kan ini versi awal ya, di biala 1.0.0 ya, versi awal. Description, misalnya nih API for apa ya, employee ya, API for company misalnya gitu ya, company. Misalnya saya akan membuatkan sebuah API kebutuhan untuk company. Misalnya nanti salah satu data yang harus di deliver itu adalah data pegawai atau employee gitu ya teman-teman ya. Tapi ini deskripsi ya bebas ya. Lalu ini enter point-nya index. Biasanya nanti ada sebuah file yang jadi main-nya. Nanti namanya index.js ya. Oke, ini enter aja, ini enter aja. Ini keywordnya ya bebas ya. Mau dikasih apa? Misalnya API gitu ya. REST misalnya gini ya, REST ya bebas ya teman-temannya, mau dikasih apa sih ini ya, REST API misalnya gitu. Lalu misalnya company ya. Nah gitu ya. Oke, autornya saya buat nama saya misalnya gini ya. Oke, license-nya ya kita enter aja. Oke, yes ya. Oke, nah nanti teman-teman kalau dilihat akan dibuatkan sebuah file namanya package ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke menggunakan apa ya? Menggunakan Visual Studio Code ya, seperti ini ya. Nah, nanti package itu teman-teman bisa lihat, nah seperti ini ya. Jadi adalah ini nama project kita, ini tadi version kita, ini tadi description kita tadi ya, API for company misalnya, for the company misalnya gitu ya. Main entry pointnya index.js, ini script testnya, ini keywordnya ya. Oke, ini kalau mau dibenerin silakan ya teman-teman ya. Kayaknya ya, nih kita benerin aja nih ya. Oke, seperti ini ya. Uh, REST API misalnya gitu ya teman-teman ya. Misalnya di sini uh, company ya gitu ya. Oke, ini authornya nantinya, ini license-nya. Oke, kita save ya. Nah, sekarang kita membuat API itu nanti kita menggunakan package node ya, namanya Express ya. Jadi cara installnya nanti seperti ini ya teman-teman ya. npm install Express. Jadi i ini install. Jadi boleh ditulis panjang atau disingkat aja i ya gitu ya. Jadi pastikan berada di dalam directory yang tepat ya, npm i Express gitu ya. Nah, gini kita tunggu. Oke, nanti sudah diinstal. Di sini ada node modules dan di sini ada packet log JSON. Dan perlu diperhatikan nanti di sini akan ditambah ya teman-teman ya, Express-nya itu ya. Jadi ada kita gunakan versi yang 4.18.2. Oke, sekarang kita coba buat entry point-nya di sini index.js ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba import yang tadi ya, Express tadi ya teman-teman ya, Express.
Kalau di sini kan dia pakai require ya, require itu. Oke, jadi di sini nanti express ya. Nah, nanti di sini konstanta f ya. Nanti di sini express ya, teman-teman ya, seperti ini. Oke, dan kita nanti datanya kan seperti saya bilang tadi, datanya masih temporary ya, belum ke database, jadi saya akan buatkan dulu di sini datanya ya. Misalnya employee nih ya, seperti ini. Jadi datanya itu nanti menggunakan sorry, ini terbalik, menggunakan array, dan di dalamnya ada dictionary ya, misalnya ID di sini. Ini ID pegawai misalnya, ini sembarang ya teman-teman, 2002 misalnya 11.001. Jadi ini adalah ID pegawainya ya. Ini sembarang aja saya buatnya, name misalnya. Oke, misalnya seperti ini. Oke, nanti di sini misalnya ada phone ya. Ini juga sembarang ya, 0812 misalnya 90 90 80 90 91 misalnya gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti di sini ada apa lagi ya? Ya kalau belum terpikir nanti kita coba pindah. Oh ini status aja nih, atau gender aja nih ya. Misalnya kalau kalau true itu adalah laki-laki, nanti kalau false itu nanti perempuan ya, kita kodekan aja seperti itu, atau pakai 01 gitu, bebas ya teman-teman ya. Oke, ini saya copy aja sini, 3 4 5 gitu ya. Oke, di sini jangan lupa koma ya, karena kita dalam bentuk array di sini, dan digabungkan dengan dictionary ya kalau di Python tuh ya. Oke, nah di sini nanti data yang kedua misalnya saya tulis misalnya ini ya, Yuni Fitriani. Oke, di sini data yang ketiga ini sembarang ya teman-teman, Muhammad Rizky. Oke, data yang keempat misalnya Dinda Ulfa misalnya ya. Data yang kelima nanti Lamia misalnya Adrina. Oke, ini nomor teleponnya misalnya ya sebang aja. Misalnya kalau di sini 70 90 misalnya itu ya, saya buat beda di ujungnya aja ya, 80 gitu ya. 10 21 misalnya ya. 12 40. Oke, kalau ini nanti saya buat misalnya kalau ini wanita cewek atau wanita false ya, ini cowok betul lah true ya. Kalau ini nanti false, dan ini false ya. Nah gitu. Nah sekarang kita akan buat yang pertama itu adalah bagaimana mengambil data ya teman-teman ya, seperti yang tadi kita gunakan metode get ya. Nanti seperti ini ya teman-teman ya. Mengambil data itu kan nanti ada dua, semua data ini ya, semua data ini, atau nanti data tertentu. Oke, kita fokus dulu di semua data ya. Oke, dan kita coba ya. Nah, di sini kan kita pakai app ya. Jadi di app tadi metodenya kan di sini adalah get untuk retrieve data ya teman-teman ya. Nih get ya, semua data ya. Jadi di sini nanti get. Nah, misalnya gini. Nanti nama domainnya apa ya? Seperti tadi ya, dijelasin nama domainnya apa. Lalu nanti saya akan tambahkan misalnya API, misalnya employee seperti itu ya. Oke, seperti yang tadi saya bilang dia ada dua ya. Ada request yang diminta oleh klien lalu nanti ke server, lalu nanti server menjawab itu respon yang nanti ke klien ya. Jadi kita buat di sini, kita singkat rect rest ya gitu. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kita buat nanti misalnya gini ya. Konstanta result ya. Oke, kita buat seperti ini formatnya ya. Misalnya statusnya adalah true. Oke. Nanti datanya itu kita ambil yang di atas ini nih, employees ya. Employees. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, seperti ini. Jadi boleh digabungin teman-teman. Kalau seandainya dianggap ini enggak terlalu panjang barisnya.
ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti di sini kita coba send ya. Send. Yang kita send itu adalah result tadi, ya. Jadi cukup simple ya kalau kita gunakan Node.js ya. Oke, oke. Di sini kita lihat ini Express, oke, ini Express. Kita coba pastikan dia nggak ada yang salah ya teman-teman ya. Ini ID, name, phone ya, oke. Ini sudah ya, oke, kita coba jalani ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti ada terminal, ada new terminal. Nah, kita coba kalau jalannya itu nanti node ya, nama filenya adalah index.js ya. Index.js ya. Oke. Nah, ini ada kesalahan nih. Kita coba lihat ya. Tapi sudah diketahui ya ini kayaknya ada apa? Ada kayak merah satu gitu ya. Itu menandakan dia ada kesalahannya teman-teman ya. Oke. Di sini nih saya kurang gini ya. Wah, sorry. Nih ya. Nah, tuh function ya. Ini namanya anonymous function ya, teman-teman ya. Jadi bentuk seperti ini. Jadi boleh dituliskan function sebetulnya. Ya, teman-teman di sini jadi dia itu boleh teman-teman tulisnya seperti ini. App misalnya get ya, API misalnya employees ya. Nah, nanti di sini boleh tuliskan function seperti ini. Ada rec ya, ada res. Nanti seperti ini. Oke, tetapi bisa dituliskan seperti yang di atas ya, seperti yang modern JavaScript ya, seperti ini ya. Oke, saya coba simpan, kita coba jalanin lagi ya. Ini saya clear dulu. Oke, ini node index.js ya. Oh, sorry teman-teman. Saya lupa untuk menjalankannya ya. App di sini ada listen. Oke, kita pakai port 3000 ya di sini. Dan di sini nanti ada seperti message kalau dia jalan ya. Misalnya message-nya saya buat pakai console log aja ya. Console titik log ya. Misalnya apa ya? Running ya. Running on port 3000 misalnya ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita coba server ya. Server running on port 3000 misalnya gitu ya. Kita coba lagi. Nah, ini sudah jalan ya. Server running on port 3000. Oke, sekarang kita coba testing di apa di Postman ya. Kita coba buat satu collection di sini. Blank collection. Misalnya saya buat misalnya tentang employee ini ya. Tentang company ya. Company di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, nanti saya akan buatkan sebuah folder. Bisa jadi nanti ada selain employee nanti ada product ya. Jadi ini khusus untuk mengakses employee ya gitu. Nah, di sini saya akan buatkan request ya. Misalnya get all employee gitu ya. Oke. Dan tadi ya kalau kita mau mengakses semua data nanti pakai get ya. Get nama domainnya apa, karena ini masih localhost jadi gunakan localhost, tapi ingat dia menggunakan port 3000 ya, nanti ini employee ya, seperti ini nih, API employee. Jadi kurang lebih seperti ini, HTTP ya, localhost ya, portnya 3000 ya tadi teman-teman ya, kita akan pakai di sini port 3000. Oke, dan di sini nanti ada API, tadi kan dituliskan API ya, API employee ya. Di sini nanti employees gitu ya. Oke, seperti ini kita enter. Nah, ini datanya teman-teman. Jadi di sini ada statusnya true ya. Dan ini datanya. Jadi data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, data keempat, data yang kelima. Jadi sesuai dengan ini ya, data sudah ada ya. Oke, nah ini untuk menampilkan semua data ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau seandainya data tertentu? Oke, kita masih membahas metode get ya, berarti ya teman-teman ya. Jadi kalau data tertentu nanti
Misalnya kita gunakan ID nih, ID sekian mau kita tampilkan ya, yang lain tidak ya. Oke, jadi gini, eh app ya, app get kita sama ini API nantinya employees ya. Nah, nanti di sini ada misalnya ID ya, gitu. Oke, di sini nanti rec sorry. Ya, di sini nanti rec res gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti gini. Nah, di sini kan ada params ya. Param ini kan berarti dari si klien ya, dari si user ya. Kalau dari user kan kita gunakan rec ya. Jadi di sini nanti untuk ngambil ID-nya ini ya, kita pakai rec ya, titik params, titik kan ini namanya adalah ID ya. Di sini ditulisin ya. Oke, kita bedakan aja ya. Misalnya di sini adalah get misalnya di sini adalah get ID nih misalnya ya, nama parameternya ya, get ID. Di sini nanti paramnya ID ya, jadi kita tuliskan ID di sini ya. Oke, jadi berdasarkan ID itu kita akan coba cari dari data ini yang disimpan di employees ini ya. Jadi nanti hasilnya kita letakkan di sini employee. Nah, data tunggal ya. Kalau tadi kan ada S data jamak, di sini data tunggal tanpa S ya. Bagaimana caranya? Pakai employees tadi yang ada S-nya, cukup pakai find perintah JavaScript ya. Nanti kita coba breakdown menjadi data tunggal, misalnya kita simpan di E ya. Oke, seperti ini. Jadi E pasti dia punya ID karena ini data tunggalnya dari employee ini, di breakdown satu persatu, ditulisin satu persatu ya. Nah, kalau dia sama dengan yang ini ya, oke, get ID, oke, maka nanti disimpan di sini ya. Oke. Nah, kita coba cek ya. Kalau seandainya tidak ketemu, nah gitu ya, maka yang akan kita kirimkan ke klien itu adalah REST ya. Kita buat dulu statusnya. Kalau dia tidak ketemu itu biasanya 404. Nah, teman-teman tadi waktu kita ngambil data itu status kodenya itu adalah 200 ya. Oke, berarti datanya ada ya. Tapi waktu kita mencari dan data tidak ketemu itu nanti 404 ya kodenya. Dan nanti kita akan kirim saya buat seperti ini ya. Saya akan kirim send gini dalam bentuk format JSON, misalnya statusnya false nanti ya. Lalu nanti message misalnya employee ID not found. Ini contohnya aja gitu ya. Oke, nah kalau dia ada, nanti baru kita tampilkan res titik send ya. Oke, di sini tadi boleh digabungin aja ya kalau teman-teman tidak mau ini ya pakai ini ya. Jadi teman-teman boleh gabungkan di sini aja nih. Kalau mau dibuat ringkas ya, ini di cut aja digabungkan di sini nih. Oke, jadi dia lebih ringkas ya gitu ya. Nah, seperti ini. Kita kasih dia spasi aja ya. Oke, nah di sini nanti kita kirim juga nih status ya. Statusnya itu true ya karena ada. Di sini ada return ya. Jadi teman-teman dia tidak akan ke bawah ya kalau tidak ditemukan ya. Dan ini tidak akan diakses ya. Di sini akan diakses kalau dia statusnya true, di sini bukan false ya, atau data ditemukan ya. Nah, di sini nanti data kita ambil data yang tunggal ini ya, employee ya. Oke, bukan ada S-nya ya. Employee. Oke, kita coba. Kalau ini kan semua nih, ya kita coba. Oke, semua ya. Kita tambah aja di sini ya. Oke. Get employee by ID ya. Oke. Ini sebetulnya sama ya teman-teman ya. Kita tinggal copy aja dan kita pastikan di sini. Nah, tuh. Ya, seperti ini.
Cuma nanti ID-nya berapa nih mau kita cari, misalnya yang ini nih, ID yang ketiga ini ya. Kita coba ya. Oke, saya masukkan ya. 2002 karena kan gini, ini ya teman-teman ya. Ada apa? Ada ID-nya di sini ya. Oke, sekarang kita coba nih. Di sini 2000 misalnya 11.003. Oke, ini 404 nih. Kayaknya dia ada kesalahan ya. Get API cannot get API ini ya. Oke, teman-teman, ini harus kita stop dulu ya. Lalu kita jalankan lagi. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba lagi ya. Nah, itu dia ketemu ya. Oke, jadi ID dengan 2011.003 itu ada nih ya, yaitu Muhammad Rizky. Kalau yang satu itu D3 Octavian, kalau yang dua itu Yuni ya, kalau yang tiga itu tadi Muhammad Rizky, ini ketemu datanya. Empat itu Andinda Ulfa, lima itu Lamia Adrina, kalau kita 6. Nah nih, status post message employee ID not found. Ya, jadi dia ada seperti itu ya teman-teman. Dan yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya, kalau ini kan 200 ya untuk semua data. Dan ketika dia tidak ketemu nanti itu 404 not found. Tapi kalau di sini nanti satu, nah itu 200, oke. Berarti datanya ada gitu ya. Oke. Dan di sini teman-teman tadi waktu ada perubahan dia selalu kita stop seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita jalankan lagi ya, seperti ini. Nah, gimana caranya? Waktu ada perubahan nggak perlu kita stop, kita jalankan. Nah, itu nanti pakai node ini ya teman-teman ya. Kita mesti install nodemon ya. Nodemon. Jadi tapi di sini sudah saya install ya. Jadi teman-teman yang belum install nanti npm i dash g itu adalah general ya. Jadi bukan untuk project ini aja, untuk semua project ya. Beda kayak Express ya. Express ini per project ya. Jadi digunakan untuk project tertentu, untuk digunakan untuk setiap project ya. Jadi dia harus diinstal berkali-kali seiring dengan project yang kita buat ya. Tapi kalau yang nodemon ini dia cukup sekali aja karena dia sifatnya general ya. Oke, jadi install aja gini, npm i dash g ya nodemon. Oke, nanti kalau sudah kita bisa coba ya. Jadi cara jalannya ya nodemon ya, nodemon index.js. Nah, ini ya, jadi kita nggak perlu kita matikan, nanti dia otomatis akan merestart sendiri ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada penambahan ya, oke, jadi misalnya kalau teman-teman ada perubahan coding ya, misalnya di sini saya tambahkan Octavianto misalnya gitu ya, saya simpan. Nah, di sini nanti dia merestart ya servernya ya, restarting ya. Jadi nggak perlu kita stop, kita jalankan lagi. Jadi kalau kita coba send, nah di sini kan sudah berubah D3 Octavianto ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi gunakan nodemon. Oke, itu saja dulu. Nanti kita akan bahas bagaimana untuk yang seterusnya ya. Kalau tadi kan saya bahas get ya untuk semua data, retrieve untuk semua data, dan retrieve untuk data tertentu kita gunakan metode get ya. Oke, nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang post ya, bagaimana kita bisa simpan API untuk simpan data di Node.js. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.